perbuatan zalim kepada Allah itu berupa apa? Perbuatan dosa, dan dosa terbesar adalah syirik. Ya. Kalau orang meyakini, ya hanya meyakini syirik itu kan yang penting tidak meyakini, yang penting itu meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Ini kurang pas ya. Kurang pas nanti apa? Dia punya keyakinan, punya jimat berarti nggak syirik. Kenapa? Wong saya yakin Allah itu pencipta. Saya punya jimat buat jaga-jaga saja. Seperti saya punya HP misalnya. Ini salah. Jangan disamakan HP dengan jimat. Ya. Jimat itu, ya di situ ada rasa bersandar, tawakal. Man wakkala ila syai'in wukila ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada sesuatu, maka Allah jadikan orang itu bertawakal, bersandar, bergantung kepada sesuatu tersebut. Ya. Inna tiwalata syirkun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiwalah itu jimat. Syirkun adalah perbuatan syirik. Walaupun dia meyakini Allah adalah pencipta. Orang-orang musyrik zaman Nabi ketika ditanya, wa idza sa'alaka wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ya, dalam surat Yunus itu ada, kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya orang musyrik itu mengatakan Allah yang menciptakan kamu. Jadi orang musyrik itu meyakini Allah itu pencipta, pemberi rizki. Wa idza raqibu fil fulk wa idza raqibul fulka fil bahri da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang musyrik itu kalau di lautan, ya mereka itu nelayan di lautan, kemudian dilamur ombak besar menghantam kapal mereka, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa secara tulus, secara ikhlas hanya kepada Allah. Jadi mereka itu kadang tulus ikhlas bertauhid kepada Allah, minta ketika kepepet. Mereka tahu dan yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tapi ternyata falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika mereka sudah selamat sampai di daratan, mereka lupa dengan doa kepada Allah. Mereka kembali berbuat syirik. Orang musyrik ditanya, kam ilahan ta'budul yauma, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Orang musyrik itu menjawab, sab'an. Saya nyembah Tuhan hari ini ada 7 Tuhan. Wahidun bis sama, sittatun fil ard. Satu Tuhan yang saya sembah ada di langit. Siapa? Allah. Wa sittatun fil ardi. 6 Tuhan yang lain ada di bumi, berhala-berhala orang soleh itu. Itulah hakikat kesyirikan. Dan Islam adalah agama tauhid. Ya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi diperangi sampai mereka itu meyakini Allah itu sebagai satu-satunya sesembah. Berdoa hanya kepada Allah, istighosah, minta kepada Allah. Ya. Orang-orang zaman dahulu itu ketika lewat sebuah lembah yang di situ dianggap angker, ada penghuninya, mereka itu minta izin. Nyuwun sewu Mbak, kula badhe liwat atau membunyikan klakson sebagai tanda izin. Ini sama seperti orang musyrik pada zaman Nabi yang mereka lewat di sebuah lembah, mereka itu minta perlindungan, tolong jangan diganggu Mbak, minta izin. Makanya disebutkan ya dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadahum
Itu ceritanya itu tadi lewat lembah, mereka yang lewat ini apa? Minta perlindungan, ya permisi. Padahal jin itu sebetulnya takut kepada manusia, tapi manusianya takut, jinnya jadi apa? Berani. Ya, jinnya jadi berani, jadi besar ya, karena diagungkan, dimintai perlindungan. Fazaduhum rahaqa. Allah menyebutkan maka jin-jin itu hanyalah menambah dosa bagi laki-laki kalangan manusia yang tadi minta perlindungan. Nanti dibuka surat Al-Jin ayat 6 gitu ya, tentang isti'anah atau minta perlindungan kepada jin. Itu hukumnya syirik, nggak boleh. Minta perlindungan ya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, minta perlindungan. Itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Yang kedua, tadi kan perbuatan zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Bentuknya bagaimana? Melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Dan dosa terbesar, kezaliman terbesar adalah apa? Syirik. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik. Ini Nabi loh ya. Kalau kamu berbuat syirik, layak batalna amaluka, niscaya akan hancur lebur amalanmu. Nabi saja manusia yang paling mulia, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat syirik, semua amalannya akan hancur, akan hilang, akan hangus. Apalagi manusia di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus diperhatikan masalah kesyirikan. Jadi syirik adalah mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Baik itu berdoa, menyembelih ya. Orang menyembelih misalnya minta keselamatan supaya kalau melaut di lautan gak diganggu Nyi Roro Kidul misalnya. Ya, kalau di pantai utara itu ada sebutan Nyi Roro Lor, cuma nggak sepopuler, nggak seterkenal Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul itu ada filmnya, jadi apa? Populer. Ya. Jadi apa? Pada satu syuro ya, kalau tidak salah itu apa, disembelihkan sapi atau kerbau, kemudian apa, kepalanya dilarung ke lautan. Itu menyembelih niatnya adalah takarrub kepada jin yang dianggap penguasa lautan. Padahal gunung itu dikuasai oleh Allah, lautan itu juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penguasa lautan itu Nyi Roro Kidul, itu enggak ada. Lautan pantai selatan, pantai utara, lautan manapun itu dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam menyembelih walaupun baca bismillah, Allahu akbar, ada doa-doa dipimpin kiai, al-i'tibar binniyah, yang dihitung itu niatnya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dia nyembelih itu, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, niatnya untuk apa? Ternyata untuk dilarung ke lautan sebagai bentuk ketundukan kepada jin supaya nggak diganggu. Ya. Kemarin saya lihat video di daerah Sulawesi, itu malah sapi nggak disembelih, ya utuh, hidup-hidup, ya dicemplungkan ke laut. Ya, satu zalim kepada sapi masih hidup kok nggak apa, disembelih dalam artian dia apa, dibunuh hidup-hidup, itu dicemplungkan ke lautan. Yang kedua
itu jelas kesyirikan karena ketundukan kepada jin. Yang ketiga itu mubadzir. Ya, banyak fakir miskin yang kalau dikasih daging sapi apa? Bukan hanya mau tapi apa? Rebutan, ya kan? Ya, daging sapi gratis misalnya. Jangankan dagingnya, balungannya aja apa? Rebutan. Ini malah akan dibuang ke lautan. Betul, nanti dimakan ikan. Tapi kan ikan itu sudah disediakan